Shalom anak-anak, kita kembali mau mendengar firman Tuhan. Kalian siap ya? Kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Berbuah. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup berbuah. Berbuah artinya kita sebagai anak Tuhan menunjukkan hidup sebagai anak Tuhan itu harus seperti apa, yaitu baik, mengasihi, memberitakan Injil, dan lain sebagainya. Yuk, kita memuji Tuhan, berbuah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak Tuhan yang berbuah, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Untuk itu kami mau memiliki firman Tuhan dalam hati kami. Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapkan hati ya. Kita mau dengar firman Tuhan tentang aku mau dipakai Tuhan. Ini adalah seorang bapak bernama Mordekai. Ia adalah seorang Yahudi. Dia percaya Tuhan. Dia tinggal di daerah Media Persia. Mereka tinggal sebagai tawanan di situ. Dia tinggal di dekat istana Raja Ahasweros. Bapak Mordekai punya keponakan. Nama keponakannya adalah Esther. Esther itu wanita yang cantik, baik, dan pintar. Bapak Mordekai adalah orang yang menjaga Esther. Satu kali Raja Ahasweros mencari ratu yang baru. Dan puji Tuhan, Esther terpilih menjadi ratu. Satu kali raja memutuskan untuk mengangkat seorang bapak menjadi seorang yang penting di istana. Bapak ini bernama Haman. Ia adalah orang yang membenci orang Yahudi. Bapak Haman maunya itu dihormati. Dia maunya orang-orang membungkuk kepadanya seperti orang-orang menyembah kepada Tuhan. Tapi ada satu orang yang gak mau menunduk hormat, yaitu Paman Mordekai. Pamannya Ratu Esther. Mordekai adalah orang Yahudi yang taat pada perintah Musa. Dia orang yang menyembah Tuhan. Bapak Mordekai tidak mau menyembah yang lain. Dia hanya mau menyembah Tuhan. Melihat Mordekai tidak mau sujud hormat kepada Haman, Bapak Haman marah sekali. Dia kesal. Lalu dia merencanakan sesuatu yang jahat. Dia berencana akan membunuh Paman Mordekai. Tapi dia pikir lebih bagus dia membunuh saja semua orang Yahudi. Dia berhasil meyakinkan raja untuk akhirnya membunuh semua orang Yahudi. Maka diumumkanlah bahwa semua orang Yahudi akan dibunuh. Mendengar pengumuman itu, Paman Mordekai jadi sedih sekali. Dia memakai pakaian kabung, yaitu baju yang tidak enak dipakai. Sebagai tanda dia sedang bersedih, dia memberitahu kepada orang-orang Yahudi tentang rencana jahat Haman yang akan membunuh mereka semua.
Ratu Ester juga mendengar kabar tentang rencana jahat si Bapak Haman. Wah, Ratu Ester tentu saja dia khawatir. Dia mengirim surat kepada pamannya Mordekai, bertanya apa yang harus dilakukannya. Lalu pamannya berkata, kamu harus menemui raja. Kalau tidak, kita semua akan mati. Orang Yahudi akan mati, termasuk kamu. Ratu Ester juga orang Yahudi. Tapi kalau dia bertemu raja tanpa dipanggil, Ratu Ester akan dibunuh, anak-anak. Duh, bagaimana ini? Namun akhirnya Ratu Ester memberanikan diri. Tuhan pasti menolong. Ratu Ester menemui raja. Wah, puji Tuhan. Raja mengangkat tongkatnya sehingga Ratu Ester tidak jadi dibunuh. Lalu raja bertanya, apa yang kamu mau, Ratu Ester? Lalu Ester mengatakan bahwa dia ingin mengundang raja ke pestanya, juga mengundang Bapak Haman ke pesta itu. Raja bersedia datang ke pesta itu, dan Bapak Haman lebih senang lagi. Bapak Haman senang sekali. Dia diundang ratu ke pesta. Dia beritahu kepada istrinya bahwa dia diundang ke pesta ratu bersama raja. Akhirnya tibalah hari di mana pesta Ratu Ester diadakan. Raja hadir, Bapak Haman juga hadir di situ. Lalu raja bertanya, apa yang bisa dia berikan untuk Ratu Ester? Ratu Ester memberitahu bahwa dia dan orang-orangnya, yaitu orang-orang Yahudi, membutuhkan perlindungan raja. Ratu Ester memberitahu bahwa ada yang berencana mau membunuh orang Yahudi dan membunuh dirinya. Wah, raja sangat terkejut. Raja bertanya, siapa yang berani ingin membunuhmu? Lalu Ester menunjuk ke arah Haman. Lalu Haman pun langsung bersujud. Haman berkata, ampuni saya ratu. Sambil berkata dia memegang ratu. Wah, melihat ratu dipegang oleh Haman, raja sangat marah. Kenapa kamu berani-beraninya menyentuh ratu? Kamu bahkan juga ingin membunuhnya. Maka kemudian raja menyuruh pengawal untuk menangkap Bapak Haman dan memenjarakannya. Wah, puji Tuhan. Akhirnya Ratu Ester dan semua orang Yahudi dan pamannya Mordekai selamat. Mereka tidak jadi dibunuh. Itu karena Ratu Ester percaya pada pertolongan Tuhan dan dia menjadi orang yang berani. Luar biasa. Nah, anak-anak, meskipun kalian masih kecil atau kalian laki-laki, perempuan, kita mau seperti Ratu Ester. Berani menghadapi masalah, berani meskipun sulit, tetap percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan bisa memakai kalian meskipun kalian kecil, oke? Selamat menjadi seperti Ratu Ester yang dipakai Tuhan, menyelamatkan orang, menjadi berkat bagi orang. Tuhan memberkati.